Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, episode lalu kita sudah membahas tentang kegagalan ovulasi. Nah, pada episode kali ini kita akan diskusikan tentang kegagalan pembuahan. Nah, yuk kita bahas tentang kegagalan pembuahan dan tanda-tanda yang bisa didapat dari kegagalan pembuahan ini. Bersama saya. Ada banyak faktor yang membuat pasangan suami istri itu sulit hamil ya. Salah satunya adalah kegagalan pembuahan. Nah, lantas apa saja sih tanda-tanda yang bisa kita amati ya jika terjadi kegagalan pembuahan ya? Apakah tanda ini sama juga terlihat jika Bunda mengalami gagal ovulasi ya atau gagal implantasi? Jika ovulasi berhasil ya Bunda ya, terjadi pembuahan ya, terjadi pengeluaran sel telur ya. Sel telur yang dilepaskan oleh ovarium tadi itu maju, dia bergerak menuju tuba falopii. Nah, disinilah sel telur itu yang sudah matang tadi akan bertemu dengan sperma dan dibuahi sampai berkembang menjadi embrio. Nah, embrio atau bakal janin ya. Nah, embrio itulah yang akan kemudian berkembang menjadi janin. Namun, perkembangan embrio itu mungkin tidak terjadi atau berhenti ya, sehingga hanya meninggalkan kantong kehamilannya saja yang kosong, tidak ada embrionya. Nah, itu artinya pembuahan tidak berhasil. Nah, jadi gagal terjadi pembuahan. Kehamilan kosong ini dari pembuahan yang gagal juga disebut dengan blighted ovum atau kehamilan kosong. Nah, blighted ovum ini adalah penyebab paling umum dari keguguran ya, hamil kosong. Diperkirakan kira-kira 50% dari keguguran trimester pertama ini terjadi karena kondisi BO atau kita sebut dengan blighted ovum ini. Nah, penyebabnya secara pastinya belum diketahui ya. Namun para ahli menduga bahwa ini terjadi karena kelainan kromosom pada sel telur. Bisa pada sel telur atau pada spermanya ada kelainan pada kromosomnya. Nah, meski begitu ya, tak jarang BO ini tetap menunjukkan hasil tesnya, hasil PP test atau kehamilannya itu positif ya, dan memberikan tanda-tanda hamil yang umum seperti mual muntah dalam kehamilan, pusing-pusing, lemas dan tidak nafsu makan, tidak bergairah. Itu merupakan tanda-tanda awal dari kehamilan. Keadaan selanjutnya setelah didiagnosa blighted ovum itu ya, tidak lama setelah itu akan terjadi gagal pembuahan yang diikuti dengan ciri-ciri keguguran ya, seperti misalnya keluar bercak-bercak darah atau perdarahan dari vagina. Nah ya, jadi itu ciri-ciri keguguran timbul setelah diketahui adanya blighted ovum. Nah, tanda-tanda lainnya sering muncul ya, seperti penurunan kadar hormon kehamilan ya, kram-kram perut, ukuran rahimnya sudah tidak bertambah, tidak ada detak jantung janin, dan hilangnya tanda-tanda kehamilan. Nah, jadi untuk mengetahui adanya BO atau blighted ovum ini, sebaiknya Bunda ke dokter SPOG ya untuk melakukan USG ya, pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat apakah janinnya berkembang atau ada janinnya atau memang hamil kosong, kehamilan tidak ada perkembangan embrio. Nah, itu dia tadi ya Bunda tentang kegagalan dari pembuahan.
Nah, berikutnya nanti kita akan membahas tentang gagal terhadap implantasi ya, implantasi nempelnya embrio ke dalam dinding rahim. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.